Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Jayarni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Ruk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan seorang yang berasal dari daerah Yogyakarta yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama lengkap Raden Mas Suruwardi Suryaningrat yang dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, di mana hari lahirnya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara dikenal dengan 3 semboyan yang biasa disebut dengan trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Tuturi Handayani, yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kemudian semboyan Ing Madya Mangunkarsa, yang berarti di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian Ing Ngarsa Sung Tulada, di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Dari 3 semboyan ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang guru dapat memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan ide kepada murid kita agar mereka dapat lebih mengembangkan bakat dan minat mereka. Kemudian sebagai seorang guru, kita kiranya dapat menjadi teladan yang baik untuk murid kita. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Proses menuntun tidak lepas dari tanggung jawab keluarga yang dikaitkan dengan sosiokultural yang ada, sehingga lebih menebalkan tingkah laku murid menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia merdeka. Kemerdekaan dalam belajar ialah menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dari orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri, kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Itu terdapat menuntunnya dalam kodrat yang dia miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Tentunya setiap anak terlahir dari lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga masing-masing siswa, masing-masing anak memiliki kodratnya masing-masing. Sehingga sebagai pendidik, kita harus menerima segala yang ada pada diri murid untuk dijadikan sebuah kekuatan. Berikutnya adalah kodrat zaman. Pendidikan tentunya dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan zamannya, dengan tidak meninggalkan nilai kebudayaan yang ada pada diri kita. Berikut beberapa wujud kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak mencapai kekuatan kodrat alamnya, untuk selalu mengingat Sang Pencipta dan saling toleransi antar agama. Selanjutnya, pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik
untuk tumbuh sesuai dengan kodrat zamannya. Sekolah, kita sebagai guru dapat memfasilitasi kebutuhan zaman pendidikan yang sekarang yang kita kenal dengan pendidikan zaman industri. Kita dapat meramu pendidikan pembelajaran dalam kelas dengan melihat kemajuan digitalisasi. Berikutnya ialah budi pekerti, nilai yang tidak boleh terlupakan pada diri seorang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti tentunya berawal dari keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Sekolah, tentunya pembiasaan budi pekerti yang baik tidak luput dari peran sekolah. Pendidikan di sekolah tentunya tidak terlepas dengan penerapan pembiasaan budi pekerti yang baik. Sebagai seorang pendidik yang memerdekakan murid dalam proses belajarnya, tentunya untuk selalu menuntun murid agar tetap memiliki nilai budi pekerti baik dari setiap tingkah lakunya. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian menjadikan budaya sosiokultural untuk menebalkan budi pekerti murid. Guru dapat memahami karakter setiap murid dan guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pendidikan yang berpihak pada murid. Tentunya apa hal yang dapat kita lakukan yaitu memberikan kemerdekaan untuk belajar, berpikir kreatif dan inovatif, dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi pada pembelajaran. Berikut beberapa wujud kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melaksanakan pembelajaran yang memicu siswa berpikir kreatif dan inovatif. Kita sebagai pendidik tentunya memenuhi kebutuhan belajar siswa, meramu pembelajaran yang menarik mungkin agar murid dapat menyenangi pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas. Memberikan kemerdekaan untuk belajar di dalam kelas sehingga pembelajaran dapat berpusat pada murid dan murid dapat mengeksplorasi semua pengetahuan yang ada. Sehingga tugas kita sebagai pendidik sebisa mungkin untuk membuat strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang dapat menyenangkan murid dan memacu mereka untuk selalu berpikir kreatif, inovatif, dan juga dapat menyenangi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Adapun beberapa tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, beberapa tantangan yang masih ada di sekolah saya yaitu masih kurangnya pemahaman sesama guru, rekan guru dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membuat strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun dari tantangan tersebut, kita dapat mengambil solusi ialah belajar bersama dengan berkolaborasi sesama guru untuk mencari referensi agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga guru siap dalam setiap pembelajarannya memenuhi kebutuhan belajar murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat.